Perkenalkan, nama saya Brian Cesar Orlando dari kelas DT2C, nomor absen 5. Nama saya Rifki Salah Firdaus, nomor absen 19. Nama saya Rahmatus Fitri Rahmadini, nomor absen 20. Kita mulai dari definisi umum. Dalam konteks sistem komunikasi radio bergerak, RF planning adalah proses penetapan frekuensi, lokasi pemancar, dan parameter sistem komunikasi nirkabel untuk menyediakan jangkauan dan kapasitas yang memadai untuk layanan yang diperlukan. RF planning pada sistem komunikasi seluler memiliki dua tujuan, yaitu cakupan dan kapasitas. Cakupan berkaitan dengan jejak geografis dalam sistem yang memiliki kekuatan sinyal RF yang cukup untuk menyediakan sesi panggilan atau data. Sedangkan kapasitas berkaitan dengan kemampuan sistem untuk mempertahankan sejumlah pelanggan tertentu. Kapasitas dan cakupan saling terkait, sehingga untuk meningkatkan cakupan, maka kapasitas harus dirubah. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas, cakupan yang harus dirubah. Pembahasan paper. Untuk materi video ini sebagai implementasi dari RF planning, kami menggunakan IUSR Journal of Electronics and Communication Engineering oleh Rafael Len dan Emmanuel Tonye dengan judul Planning and Simulation of LTE Radio Network, Case of the City of Yaoundé. Jurnal tersebut membahas tentang perencanaan dan simulasi jaringan radio LTE atau Long Term Evolution di kota Yaoundé. Kota Yaoundé terletak di wilayah tengah Kamerun dengan populasi 3,5 juta penduduk yang diperkirakan pada 2018. Kota ini tersebar di area seluas 183 km persegi. Studi ini mencakup permodelan cakupan dan kapasitas jaringan berbasis model propagasi COS 231 serta model layanan dan lalu lintas untuk memprediksi kebutuhan situs LTE di area tersebut. Selain itu, jurnal tersebut juga membahas hasil simulasi yang menunjukkan tingkat sinyal yang diterima di area tertentu di Yaoundé. Kenapa sih kita harus melakukan planning? Tujuan utama dari teknologi LTE adalah untuk menyediakan komunikasi data broadband nirkabel latensi rendah jarak jauh. Ini menawarkan fleksibilitas spektral yang mendukung pita frekuensi dari 450 MHz hingga 4,5 GHz dan bandwidth antara 1,4 MHz dan 20 MHz. LTE memiliki arsitektur yang didasarkan pada protokol IP. Ini digunakan dengan teknik Frequency Division Multiple Access atau FDMA untuk downlink. Sedangkan uplink menggunakan Single Carrier Frequency Division Multiple Access atau SCDMA. Teknik ini memberikan kecepatan data yang lebih tinggi untuk pengguna dan aplikasi mereka. Selanjutnya yaitu flowchart dari jurnal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kita akan melakukan start dengan perhitungan link budget, propagation model, surface area of the zone of interest, number of subscriber in zone of interest, traffic model, service model, dan single cell throughput. Semuanya dihitung sampai akhirnya mendapat nilai maksimum, dan dari nilai maksimum tersebut dapat dihitung banyaknya site yang akan di deployed in the zone. Dari hasil perhitungannya yaitu sebanyak 244 site. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coverage planning, di mana coverage planning ini terdapat link budget RF. Link budget RF juga akan menyebutkan bagaimana cara perhitungan downlink dan budget yang mempunyai parameter perhitungan yang sama. Pada downlink budget ini terdapat yang pertama yaitu EIRP, Effective Isotropic Radiated Power, diperoleh dengan menambahkan gain ke daya yang dipancarkan oleh pemancar dan mengurangi kerugian akibat kabel, konektor, dan tubuh manusia. Rumus dari EIRP dapat ditampilkan sebagai berikut. Yang kedua ada RS. Persamaan receiver sensitivity atau RS ditentukan dengan menjumlahkan noise thermal, noise figure, dan sinyal to interference plus noise ratio. Ini dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Yang ketiga, ada minimum signal reception strength. Persamaan untuk kekuatan penerimaan sinyal minimum dapat dirumuskan dengan menambahkan kerugian sisi penerima seperti kehilangan tubuh, kehilangan kabel, margin interferensi, sensitivitas penerima, dan mengurangi penguatan antena. Ini dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Selanjutnya yang keempat, maksimum allowable path loss atau MAPL.
Persamaan berikut memberikan ekspresi untuk kehilangan jalur maksimum yang diizinkan untuk downlink. Rumus untuk MAPL dapat ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya ada uplink budget. Pendekatan serupa dengan yang digunakan untuk anggaran downlink memungkinkan kita menemukan kerugian jalur dalam arah uplink. Setelah penjelasan link budget RF, selanjutnya ada propagation model. Penggunaan model propagasi memungkinkan untuk menghitung jari-jari sel dan area yang dicakup oleh sel ini. Model propagasi COS 231 adalah yang paling disesuaikan dengan masalah kami. Dirumuskan dengan rumus 5 di daerah perkotaan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada perhitungan radius dan luas sel, yaitu ada rumus sel. Perhitungannya diberikan oleh persamaan di bawah ini. Selanjutnya untuk luas sel pada omnidirectional set ditampilkan dengan rumus berikut. Sedangkan untuk trisectoral set ditampilkan dengan rumus berikut. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah I not B. Jumlah I not B yang diperlukan untuk mencakup area yang diminati adalah rasio area zona dengan yang dicakup oleh situs atau sel dengan menampilkan rumus sebagai berikut. Untuk menghitung capacity planning dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan memperkirakan jumlah pelanggan. Perkiraan jumlah pelanggan pada tahun N dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Yang kedua, kepadatan lalu lintas atau volume data per sesi. Volume data per sesi diberikan oleh rumus sebagai berikut. Yang ketiga, single user throughput. Nilai single user throughput dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini dengan satuan kbps atau kilobit per second. Yang keempat, ada cell capacity. Untuk bandwidth 20 MHz di pita 1800 MHz, throughput uplink dan downlink di sektor E not B diberikan oleh nilai-nilai di bawah ini. Yang kelima, jumlah sel. Jumlah sel yang akan digunakan dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Berikutnya yaitu simulasi atol. Selama fase ini, simulasi akan dilakukan menggunakan perangkat lunak atol mengikuti prosedur yang terdapat pada jurnal yang kami gunakan sebagai referensi. Berikutnya ada hasil dan kesimpulan jurnal. Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan simulasi menggunakan perangkat lunak atol kota Yaounde membutuhkan sekitar 244 situs LTE untuk memberikan cakupan yang memadai. Hasil dari data tersebut dapat ditampilkan pada tabel berikut yang mempunyai number of capacity set pada 244 situs. Simulasi juga menunjukkan tingkat sinyal yang diterima lebih dari negatif 95 dB di hampir seluruh area yang diminati. Selain itu, hasil simulasi juga memperkirakan total lalu lintas yang tercakup di area tersebut dan rasio sinyal ke noise dan interferensi yang lebih baik, yang mengindikasikan kualitas layanan lebih baik. Selain itu, hasil dari jurnal ini juga merencanakan migrasi dari jaringan 3G yang sudah ada ke jaringan 4G LTE dengan proyeksi untuk tahun-tahun mendatang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa operator perlu mendeploy 37 situs tambahan dari total 244 situs yang dibutuhkan dengan memanfaatkan 207 situs yang sudah ada.